Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, Kak Lala juga luar biasa. Saat ini Kak Lala sangat bersuka cita sekali karena di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sekolah minggu online GKJ Jodiningrat. Meskipun secara online ya, adik-adik di rumah ya, meskipun kita bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan di rumah masing-masing, tapi Kak Lala sangat bersuka cita sekali karena hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk memuji nama Tuhan, untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu online pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulai, kita mau mempersiapkan hati kita ya. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama duduk dengan posisi yang ternyaman dan juga duduk dengan sopan karena kita mau menghadap Tuhan. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Kak Lala hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun di rumah kami masing-masing, meskipun dengan online, tapi kami bersyukur Tuhan kami masih boleh memuji nama Tuhan, kami masih boleh bangun di pagi hari dengan keadaan yang sehat untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online GKJ Jodiningrat pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang memberkati kami, membuka hati kami, supaya kami semangat dan bersuka cita untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Lala mau tanya sekali lagi nih adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya? Oke, sehat semuanya ya? Oke, Kak Lala percaya di sini kita semua bersuka cita karena Kak Lala juga bersuka cita sekali hari ini bisa bersama-sama muji nama Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Nah, Kak Lala nggak sendirian nih adik-adik di rumah. Kak Lala juga sama Kak Yosa. Halo Kak Yosa. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan ya adik-adik ya, karena hari ini harinya Tuhan, hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk bersuka cita, untuk masuk ke dalam hadiratnya untuk memuji nama Tuhan. Karena itu kita mau bersama-sama memujikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik di rumah. Kita bersuka cita ya, kita boleh dibuat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersuka cita, bergembira ya adik-adik di rumah ya, untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, Kak Lala mau tanya nih, adik-adik di rumah tadi sudah berdoa belum ya setelah bangun tidur? Nah, siapa nih yang udah berdoa boleh lambaikan tangannya.
Wah, Kak Lala lihat banyak sekali ya yang sudah berdoa ya bangun tidur ya adik-adik ya. Nah, karena kita sama-sama menjadikan Yesus sebagai Tuhan, karena itu adik-adik harus membiasakan bangun tidur kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bangun tidur kita berdoa sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pedoman hidup kita ya adik-adik ya. Karena itu kita harus berdoa dulu, mau bangun tidur, mau makan. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, karena itu kita mau memujikan satu pujian lagi ya adik-adik ya, biar lebih semangat lagi, dengan lebih bersuka cita, lebih bersemangat lagi kita mau pujikan Yesus pokok ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya ya adik-adik ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita bersekutu, pasti kita akan berbuah dalam perkataan, berkata-kata dengan baik, berperilaku dengan baik, begitu ya adik-adik di rumah ya. Nah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik kita mau sama-sama meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang mempersiapkan hati kita, mendengar setiap doa kita, supaya membuka hati, membuka pikiran kita, supaya kita bisa menerima firman Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita mau sungguh-sungguh meminta
untuk dipersiapkan hati kita. Nah, sebelumnya kita mau memujikan Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allahku yang sangat baik, Bapakku yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan yang mengizinkan kami memuji nama Tuhan. Kami sudah bersuka cita, bergembira untuk memuji nama-Mu dan bersekutu. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan hati kami, Tuhan yang membuat kami bisa menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau Bapa yang membuat anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKJ Joringratan bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kali ini dibawakan oleh siapa ya? Nah, Sekolah Minggu hari ini kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Kevin. Nah, kita panggil sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Kita panggil sama-sama Kak Kevin gitu ya. 1, 2, 3. Kak Kevin. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Kevin. Halo. Halo Kak Kevin. Halo Mbak Lala. Halo Mas Yusa. Langsung. Ya, di sini Kak Kevin silahkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik sekalian di rumah? Tentu pasti dalam keadaan sehat ya. Bacaan buat firman pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai ke 15. Kakak ulangin ya. Jadi bacaan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-1 dan sampai 15. Sudah ketemu? Pada hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, dan 3. Sion kota Allah. Nyanyian
Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunung-gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab, lihat, Raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin dari timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Yang berbahagia buat adik-adik yang selalu mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Haleluya. Setelah kita membaca dari bacaan pada pagi hari ini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Ini tadi kan membicarakan mengenai Gunung Sion. Gunung Sion yang terletak berada di utara benteng Israel. Siapa yang pernah melihat gunung? Gunung itu apa yang di bayangan adik-adik mengenai gunung? Mungkin kakak bisa mendeskripsikannya dari apa yang pernah kakak lihat, mungkin hampir sama seperti yang adik-adik ketahui. Jika gunung itu sangat tinggi dan sangat besar, sehingga kita dari kejauhan saja bisa melihatnya. Tapi kalau kita dari atas gunung, kita melihat dari atas gunung, kita melihat dari ke perkotaan itu mungkin sangat kecil-kecil. Nah, sama dengan apa yang dilihat oleh bangsa Israel pada masa itu, di mana gunung tersebut nampak sangat besar yang dapat dilihat dari dalam kota Israel tersebut. Nah, gunung ini diciptakan oleh Allah pada saat itu sangat berguna untuk melindungi bangsa Israel pada masa peperangan. Nah, gunung ini melindungi bangsa Israel walaupun di kota tersebut sudah ada benteng, namun gunung tersebut masih sangat jauh tingginya, sangat jauh besarnya, dan dapat melindungi bangsa Israel pada saat itu. Nah, kakak ingin bercerita mengenai perjalanan bangsa Israel zaman dahulu. Terjadi peperangan sekitar tahun 700-an, yaitu terdapat peperangan yang sangat hebat, di mana peperangan tersebut
bangsa Israel sangat takut, sangat tercekam. Bagaimana tidak? Mungkin adik-adik bisa bayangkan mengenai kondisi saat itu. Adik-adik mungkin lagi mainan perang-perang, nah itu, terus adik-adik terkepung. Apa yang adik-adik rasakan? Mungkin ya takut, walaupun itu permainan ya, mungkin udah takut, waduh aku terkepung, aku terjepit, aku harus gimana ya? Nah itu yang dirasakan bangsa Israel pada zaman dahulu. Bagaimana mereka saat itu kondisinya sedang terkepung. Pada saat itu Gunung Sion ini tadi sangat berguna bagi mereka, di mana mereka bisa mengawasi musuh-musuh. Apabila mereka ingin menyerang bangsa Israel, mereka harus melewati gunung itu tadi. Jadi bangsa Israel melihatnya dari ke bawah. Musuh berada di mana ini? Jadi musuh sudah terlihat di ujung gunung, lalu mereka bersedia ini, bersiap-siap untuk menghadapi musuh tersebut dan tidak jadi kalah. Selain itu, bangsa Israel juga mengandalkan dan berpengharapan kepada Allah, di mana mereka selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah di bait suci. Nah, pada saat itu Allah juga hadir dan menolong bangsa Israel dalam peperangan. Terbukti dari kalahnya musuh-musuh itu di atas Gunung Sion. Nah, gunung tadi yang digambarkan sebagai gunung yang besar, sebagai perisai, sebagai tameng untuk bangsa Israel, terlihat di mana Tuhan juga hadir di situ sebagai pelindung dan penolong untuk umat-umatnya. Oleh karena itu, jika adik-adik sudah menerima pertolongan dan kebaikan seperti orang-orang Yerusalem pada masa itu, jika adik-adik saat ini sudah menerima pertolongan dan keselamatan serta perlindungan dari Tuhan, adik-adik juga harus mengingat kebaikan itu dan pergi ke gereja dan menceritakan pertolongan dan kebaikan itu kepada saudara-saudara di sekitar adik-adik. Sekian firman yang dapat kakak berikan. Mari adik-adik kita berdoa, tutup firman dan berdoa syafaat. Mari kakak hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memelihara firman yang boleh kami dengar serta melakukannya, sehingga kami juga dapat memberitakan kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kami, kepada sekitar-sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berada di rumah. Kami berdoa untuk keluarga di mana Tuhan juga mampu untuk memberkati mereka dalam pekerjaan. Tuhan yang memberikan kelancaran di dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang orang tua mereka lakukan. Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati kesehatan mereka di masa pandemi saat ini. Tuhan yang melindungi pada kegiatan sehari-hari. Tuhan yang melindungi. Tuhan juga memberkati adik-adik kami di rumah, di mana saat ini masih sedang berada kondisi yang saat ini
pandemi. Tuhan yang memberkati adik-adik kami yang sudah bersekolah maupun yang belum bersekolah. Tuhan yang memberkati kelancaran pendidikan mereka yang mereka saat ini jalani, supaya mereka dapat bertekun, supaya mereka dapat terus berproses dan menjalani pendidikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan doa ini. Amin. Kasih dah Mbak Lala. Oke, Kak Kevin, terima kasih untuk firman-Nya. Iya. Sangat memberkati ya adik-adik ya. Nah, Kak Kevin, sekarang setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya untuk bangsa Israel, pertolongannya, tapi kita juga mendapatkan kasih yang sama juga yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, gitu ya Kak Kevin. Nah, karena itu kita mau sama-sama menyatakan syukur kita melalui persembahan kita nih Kak Kevin. Kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik kita silahkan adik-adik di rumah, persembahan yang sudah disiapkan itu dikasih ke papa atau mama atau kakek, nenek. Nah, nanti minta tolong ke papa mama untuk dibawa ke kantor gereja pada saat jam kerja. Gitu ya adik-adik di rumah ya. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus kita boleh mempersembahkan apa yang kita punya ya adik-adik di rumah ya. Nah, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan, dan juga kita mau doa penutup ya untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa sama-sama, Kak Lala hantarkan ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami, untuk setiap pertolongan-Mu yang nyata di dalam hidup adik-adik sekolah minggu GKJ Jodi Neratan ini. Terbukti sampai saat ini kami boleh mempersembahkan apa yang kami punya, kami boleh menyatakan syukur kami kepada Engkau, kami juga boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama di sekolah minggu pada pagi hari ini. Meskipun dengan keadaan online, tapi kami bersyukur kami boleh bersukacita karena Engkau Tuhan. Dan saat ini kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan juga yang memberkati papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, semua orang-orang yang kami kasihi. Kami mau menyatakan kasih-Mu juga Tuhan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan yang menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, nih Kak Kevin juga kita mau sama-sama memujikan jalan serta Yesus nih Kak Kevin, supaya kita selalu jalan bersama dengan Tuhan Yesus ya, menyatakan kasih Tuhan Yesus.
dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat menjalankan aktivitas, tetap jaga kesehatan ya adik-adik di rumah ya. Pakai masker. Betul, betul. Makan yang teratur, tidur teratur, dan jaga kesehatan ya Kak Kevin ya. Benar sekali. Tuh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.